Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Berkat Pagi. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42. Begini bunyi firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kitab atau surat Kisah Para Rasul ini berbicara soal gereja mula-mula. Kalau kita membaca satu pasal atau seterusnya sampai pasal yang terakhir, ini adalah menceritakan bagaimana sikap atau perilaku gereja pada mula-mula. Dan saat ini kita belajar cara hidup jemaat yang pertama sekali. Dan di ayatnya yang ke-42 di sini dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, ada 3 hal yang kita boleh pelajari di dalam satu ayat ini, yaitu bertekun dalam pengajaran, artinya belajar tentang firman Allah. Yang kedua, dalam persekutuan atau dikatakan saat ini dalam persekutuan kita atau ibadah kita kepada Tuhan. Dan hal yang terakhir, yang ketiga, yaitu hal berdoa. Bagaimana jemaat gereja mula-mula mereka selalu melakukan ibadah mereka. Dan dulu melakukan ibadah mereka memuji Tuhan melalui atau di tempat mereka masing-masing atau di rumah-rumah masing-masing. Mereka berganti-ganti rumah untuk mereka bersekutu, berkumpul bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-46 dan 47. Saya baca, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, gereja mula-mula memberikan contoh bahwa tidak dibatasi tempat dan waktu mereka, semangat mereka untuk mereka bersekutu, berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mereka berkumpul di rumah-rumah Tuhan. Dan saat ini kita mempunyai rumah Tuhan, yaitu gereja, untuk kita datang beribadah, untuk kita datang bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan melakukan ketiga hal ini, yaitu belajar tentang firman Allah, bersekutu atau beribadah, dan hal yang ketiga yaitu berdoa. Saudaraku yang terkasih, kadangkala kita melakukan satu hal tetapi mengabaikan hal yang lain. Ketiga hal ini adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini hal yang sangat penting bagi kita sebagai umat Kristen, bagi kita sebagai umat percaya, yaitu kita perlu belajar tentang firman Allah. Kita perlu beribadah dan kita perlu berdoa. Kita perlu yang namanya bersekutu. Jangan sampai kita melakukan satu hal, contohnya kita melakukan berdoa setiap hari dan akhirnya kita mengabaikan kedua hal, yaitu kita mengabaikan belajar tentang firman Allah. Kita mengabaikan kita datang beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Atau sebaliknya, kita belajar tentang firman Allah, kita datang beribadah, tetapi kita mengabaikan hal berdoa. Saudaraku yang terkasih, ini adalah ketiga hal yang penting untuk kita lakukan. Kita belajar kepada jemaat gereja pada mula-mula, mereka selalu mengutamakan ketiga hal ini, yaitu belajar firman Allah, beribadah kepada Tuhan, dan mereka selalu bersekutu, berdoa. Saudara yang terkasih, mari kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lakukan ketiga hal ini. Kita melakukannya
jangan sampai ketinggalan satu hal. Jangan sampai kita mengabaikan hal yang lain. Tetapi mari ketiga hal ini kita utamakan dalam hidup kita. Menjadi orang Kristen, mari kita selalu belajar firman Allah. Karena melalui kita belajar firman Allah, kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kita bersekutu, berkumpul dengan teman-teman kita seiman, saling mendoakan, saling mendukung kita di dalam doa. Dan ketika kita melakukan hal itu, percaya bahwa Tuhan ada menyertai dan menolong setiap kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan memperhatikan dan Tuhan akan memberikan berkat-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Intinya kita selalu setia untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan setiap hari. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan membawa kita, mengajar kita bagaimana kita melakukan ketiga hal itu, yaitu belajar tentang firman Allah, beribadah, dan berdoa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.